Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah cerita tentang asrama angker. Cerita ini sendiri bersumber dari pengalaman asli subscriber aku saat dia tinggal di asrama. Dan cerita ini dikirimkan ke emailku, yakni kisahhororku@gmail.com. Nah, untuk nama pengirim aku samarin ya. Buat teman-teman nih yang punya cerita atau pengalaman-pengalaman seperti ini, bisa nih dikirimkan ke alamat emailku yang ada dan udah aku sediain di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, buat teman-teman yang tidak tahu nih, asrama itu adalah bangunan tempat tinggal untuk sekelompok orang yang biasa ditempati sementara waktu. Biasanya asrama itu terdiri dari kamar-kamar yang dipimpin oleh satu orang yang disebut kepala asrama. Buat kalian yang pernah atau masih tinggal di asrama, pastinya kayak cerita horor ini sesuatu yang tidak asing, karena cerita horor di asrama itu biasanya dari mulut ke mulut, internet, dan bisa juga dari pengalaman sendiri. Nah, kebetulan banget nih, kali ini aku mau bawain cerita horor asrama yang mungkin saja cerita ini akan bikin kalian para penghuni asrama merasakan ketakutan, atau bahkan kalian akan pindah dari asrama tersebut setelah mendengarkan cerita ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuklah subscribe dulu channel ini, dan tentunya nyalakan loncengnya biar ketika aku upload video terbaru teman-teman akan menerima notifikasi dari channel aku. Dan juga jangan lupa untuk di share ke semua media sosial kalian ya. Oke, gak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Pengalaman-pengalaman mengerikan saat tinggal di asrama sebelum tengah malam. Jangan tonton sendirian. Teror bantal Priska. Hai semua, aku Liano. Aku ingin share pengalamanku pribadi. Mungkin saja nantinya ini akan menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Pada tahun 2009, aku masih duduk di bangku SMP, dan aku tinggal di asrama Katolik SMP SMA untuk putra-putri. Nama dan lokasi asramanya tidak bisa aku sebutin ya, karena asramanya sampai sekarang masih ada. Hidup di asrama itu tiap hari Senin sampai Jumat kita diharuskan bangun jam 5 pagi untuk beribadah pagi dan ke sekolah. Suster biarawati penjaga asrama kita itu biasanya bangunin kita pakai lonceng kecil, kayak ting 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 gitu sih. Suatu hari aku tidur kebablasan. Akhirnya suster biarawati itu bangunin aku pakai air segayung yang berakibatkan bantalku basah semua. Akhirnya aku taruh bantal itu di tempat jemuran dan berharap hari itu juga kering, supaya pada malam hari nanti bisa aku pakai. Pada malam harinya ternyata bantalku tidak kunjung kering. Jadi aku pinjam bantal sekamarku yang bernama Rio, karena aku lihat bantalnya Rio ini ada dua. Satu bantalnya dipakai di bagian kepala, dan yang satunya lagi ditaruh di bawah kakinya. Hanya sekedar informasi, satu kamar itu ditempati oleh 6 orang, dan tempat tidurnya itu tempat tidur tingkat, ada bagian atas dan bagian bawah. Lah, kasurku ada di bagian atas, dan tanpa pikir panjang pun akhirnya aku langsung pakai bantal yang aku pinjam dari Rio. And then teror yang datang hampir aku pun mulai terjadi.
Malam pertama pas aku tidur pakai bantal itu, aku mimpi dua teman cewekku yang tinggal di asrama yang sama, namanya Vejen sama Vera. Di mimpi itu aku ingat banget mereka berdua main ke kamarku. Terus tiba-tiba si Vejen lihat ke arah atap dan menangis teriak-teriak. Vejen bilang, "Kak Friska, jangan kak, jangan Kak Friska." Karena mimpi itu akhirnya aku kebangun dengan keadaan masih gelap karena masih subuh. Walaupun aku udah bangun, aku sadar kalau ternyata aku itu ketindihan. Akhirnya dalam hati pun aku baca-baca doa. Di pertengahan pas aku lagi baca doa, aku pun kebangun dengan kondisi spray dan selimut basah karena keringat. Padahal kondisi asrama waktu itu dingin banget karena lokasi asramaku itu ada di daerah pegunungan. Tapi di sini aku tetap positive thinking kalau aku ketindihan karena mungkin aku kecapean karena di sekolah. Paginya waktu sepulang sekolah, aku samperin Vejen dan Vera, dua temanku yang ada di dalam mimpiku semalam. Terus aku tanya kepada mereka, "Kalian kenal nggak sama Friska?" Friska ini yang tadi dipanggil sama Vejen saat di dalam mimpi itu ya. Vejen bilang, "Iya, aku kenal. Dia itu senior kita. Dulu pernah tinggal di asrama ini." "Emangnya kenapa?" Aku bilang, "Oh, gak kenapa-kenapa kok." Di malam keduanya aku masih tidur pakai bantal itu dan aku masih ketindihan. Dan malam ketiganya aku tidur. Malam itu menjadi malam yang tidak bisa aku lupain sampai sekarang. Walaupun kejadiannya udah terjadi di beberapa waktu yang lumayan lama. Malam ketiga ini aku masih ketindihan. Aku gak bisa gerak, gak bisa teriak, gak bisa minta tolong. Mataku kebuka, tapi aku gak bisa ngeliat apa-apa. Akhirnya aku baca doa Bapa Kami. Tapi sampai selesai baca doa pun aku masih gak bisa untuk menggerakkan tubuhku ataupun teriak. Kemudian aku baca doa Bapa Kami dan Samaria berkali-kali sampai akhirnya aku bisa melihat dan bergerak. Tapi anehnya aku masih belum bisa melihat apapun. Seperti ada yang nutupin mata sama mukaku. Akhirnya aku coba geserin benda yang nimpa mukaku. Ternyata yang nutupin mata dan area wajahku adalah rambut dari sosok cewek yang melayang tepat di atas badanku dengan posisi tengkurap, dan rambutnya nutupin area mata sama badanku. Aku pun langsung bangun dan lompat ke lantai tanpa lewatin anak tangga tempat tidur. Oh iya, kan di sini ada di kasur yang atas ya. Dan gak mikirin sama sekali kalau kakiku bakalan cedera atau apapun itu. Aku lari dan nyalain lampu kamar dan aku lihat ke arah tempat tidurku. Di sini aku mau mastiin kalau si makhluk itu masih ada atau enggak. Lampu pun menyala dan ternyata makhluk itu sudah enggak ada. Semua temanku bangun dan melihat aku heran karena udah ketakutan dan bajuku basah sambil ngos-ngosan. Di sini aku lihat jam pas di angka jam 3 subuh. Tapi aku mutusin untuk gak tidur lagi. Pada pagi harinya aku telepon nyokap dan minta untuk pindah kamar. Sebelum aku pindah, Suster Biarawati nanya ke aku alasan kenapa aku pindah asrama. Dan tanpa pikir panjang, aku pun menjawab dengan ceritain semuanya ke dia. Habis cerita, suster pun ngajak aku berdoa bareng sama dia di dalam biara. Sambil berdoa, tiba-tiba suster mungkin memukulin aku pelan-pelan pakai sapu lidi di area pundak sama kepalaku. Sesudah doa, tiba-tiba Suster Biarawati bilang ke aku, "Barang asing apa yang ada sama kamu? Cincin atau baju atau kalung?" Aku bilang gak ada sama sekali sus. Aku gak pakai baju ataupun aksesoris orang lain. Suster Biarawatinya bilang, "Oke,
Kalau gitu, coba kamu masuk ke kamar dan buka lemari kamu. Lihat tempat tidur kamu dan perhatiin apa ada barang yang bukan milik kamu, yang kamu pakai tanpa seizin yang kamu punya. Setelah aku cek, aku baru sadar bahwa 3 hari ke belakang ini aku pakai bantal yang aku pinjam dari Rio. Aku ambillah bantal itu dan aku buka sarung bantalnya. Dan ternyata di bantal itu ada nama yang ditulis pakai spidol permanen dengan tulisan Friska. Ya, itu adalah nama cewek yang ada di mimpiku saat hari pertama aku pakai bantal itu. Aku pun membawa bantal itu ke suster dan akhirnya si suster cerita kalau Friska ini adalah salah satu anak yang pernah tinggal di asrama ini. Dia meninggal setelah ujian nasional SMA karena kecelakaan. Setelah meninggal, ada beberapa barang dia yang tidak diambil sama pihak keluarga, termasuk bantal dan barang-barang anak asrama yang tidak diambil akan disimpan di gudang asrama. Suster pun nanya ke aku, kenapa aku bisa pakai bantal itu, dan aku pun menjawab bahwa bantal itu aku pinjam dari si Rio. Nah, Rio ini emang salah satu orang yang jahil di asrama. Dan waktu ditanya, dia ngaku kalau bantal itu dia curi dari gudang dan belum sempat dia pakai. Malah aku pakai duluan. Akhirnya aku kena teguran dari yang punya bantal. Setelah kejadian epik itu, akhirnya bantal itu pun didoain sama suster biarawati dan kemudian dibakar. Pada akhirnya aku pun gak jadi pindah asrama dan teror pun selesai. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman pernah mengalami hal semacam ini? Atau jangan-jangan teman-teman adalah pelaku yang menggunakan barang-barang teman-teman sekalian? Cerita ini cukup menjadi pelajaran nih buat teman-teman. Bahwasanya kalau teman-teman mau pinjam sesuatu, ya bilang dulu sama yang punya. Jangan asal pakai ya, biar kalian terhindar dari teror-teror yang mungkin saja. Teror itu bisa menyebabkan ya kalian menjadi korban atau semacamnya. Jadi saranku, apapun itu dan siapapun yang punya, jangan pakai barang sembarangan. Jadi harus izin dulu ya. Buat teman-teman yang punya cerita horor ataupun pengalaman horor yang mungkin saja ingin diceritakan, silahkan kirim ke email yang udah aku sediain di kolom deskripsi. Mungkin untuk cerita malam ini cukup di sini saja ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan like video ini, serta bagikan video ini ke media sosial kalian. Mas Kak Alwi mau dipamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.